Oke, so jadi topik kali ini kita akan bahas tentang hal-hal berkaitan menggunakan kemampuan dan menggunakan kontrol biasa. Jadi kita tahu kontrol zaman sekarang itu banyak digunakan untuk macam bermain game, bahkan para gamers baik tingkat tinggi, menengah, ataupun expert. Tapi bagi kalangan newbie, bagi kalangan game itu biasanya dibatasi dengan adanya menghargai waktu. Kenapa? Karena kalau gamers newbie ini biasanya mereka itu biasanya bikin video atau gambar secara macam. Tapi bagi yang menengah itu baru belajar, gamers menengah itu tuh biasanya berangkat awalnya kan video semuanya aja, tapi tidak masuk ke untuk ada berpenghasilan menghargai kita. Dan juga yang expertnya, yang expert itu biasanya yang memiliki komputer yang anak kita itu berkualitas khusus untuk para gamer, misalnya mendownload banyak emulator. Tapi mungkin saya masih tergolong newbie karena memang masih di awal ya. So jadi rekomendasi saya membedakan itu rekomendasikan dari Om Iwang Iwang ya waktu itu, jadi aku sempat gagal. Tapi alhamdulillah nih saya akan menunjukkan kontrol Androidnya seperti ini ya. Jadi kontrol Android itu berbeda halnya dengan kontrol biasa. Jadi ini tapi cara memainkannya dengan menggunakan HP seperti ini. Ini saya buka dulu ya. Kontrol Android itu biasanya itu bisa menggunakan aplikasinya yang namanya Monek PC Remote. Monek PC Remote itu bertujuan menyediakan berbagai versi controller yang tampak layoutnya seperti ini. Nah, ini layout seperti ini contoh beberapa game seperti apa. Tapi kalau mau yang lebih baik mendingan ada ini aja deh. Ada dua PlayStation dan juga Xbox. Ini kan namanya ada Wii. Cuman aku nggak nambahin karena bukan ini. Jadi kalau kalian menambahkan ini semua nih, nanti saya akan menjelaskan cara membuatkannya di vlog selanjutnya. Jadi kalau kontrol seperti ini itu kan ada bisa bikin ada dua jenis. Ada yang versi pertama, ini misalnya PlayStation. Di versi pertama ini kan Xbox nih. Ini kan contoh misalnya Xbox. Ini Xbox versi arcade ya. Jadi tidak ada ciri-cirinya dan tidak ada joystick ya. Kan biasanya kalau kalian bisa menambahkannya seperti di sini. Itu tombolnya aku pakainya dari aku ambil dari Google. Jadi kalau kalian yang mau ngerasain ini kalian bisa mencari sendiri icon-iconnya di Google Chrome, asalkan tombolnya harus sesuai dengan ini supaya tidak salah memilih. Terus ini dia masih jenis arcade. Sedangkan jenis yang biasanya adalah seperti ini. Nih jenis yang biasa ini misalnya PlayStation nih. Jadi controller yang biasa ini ada dua jenis. Ada yang versi biasa dan versi arcade. Kalau versi biasa ini dilengkapi banget sama hal dengan controller yang biasa. Cuman ini harus ada dengan button tombol nih. Kalian bisa menggunakan itu berarti bermain game apapun jenis genrenya, asalkan itu bisa dibatasi juga dengan waktunya nih. Jadi aku harus menggunakan internet. Jadi cara menekannya seperti ini guys, seperti ini saya muter seperti ini, itu tombol seperti ini. Jadi kelebihan itu jadi keunikan dari membuat ini tuh bisa membuat tombol kita menjadi mudah ingat ya. Begitu juga dengan versi portable kecil yang untuk ini. Ini kalau versi PS Vita dan PSP dan Portal, ini kontrolnya seperti ini guys. Teksnya seperti kalau kalian tidak berkeinginan untuk membeli atau mendownload PSP emulator bisa menggunakan game lewat sini. Tapi untuk PS Vita ini kan yang PSP ini yang biasa. Harus tambahkan satu lagi tombol joysticknya harusnya di sini nih. Nanti saya akan menjelaskan tipsnya bagaimana cara membuatnya nanti di kolom komentar. Nah, di kolom komentar lagi video selanjutnya. Jadi ini merupakan kontrolnya ada dua jenis ya. Jadi kelebihan dari menggunakan ini adalah kalian bisa mendekorasi suka kalian sendiri. Misalnya ini base controller, misalnya nih. Kalian bisa pilih salah satu controller ini, kalian kan terhubung internet nih. Jadi kalian tinggal mengeditnya aja nih. Bisa mengedit dengan tombol terus seperti ini. Karena kalian bisa menambahkan atau mengulangnya seperti ini dengan cara menekan settingnya, kalian mau pilih kategorinya apa. Tapi yang paling sering digunakan itu adalah button, joystick, dan juga touchpad. Tapi touchpad itu hanya berlaku untuk PS4, PS5, dan Xbox Series. Jadi kebetulan para pengembangan game dari Xbox dan PlayStation itu juga sudah sangat berkembang untuk mengembangkan controller yang PS4, PS5 DualSense. Jadi sekarang kan dulunya DualShock, sekarang DualSense. Jadi kita bisa menambahkan setidaknya touchpad untuk memudahkan kita memainkan seperti itu. Tapi persamaannya tetap sama, tetap menggunakan menggunakan button, joystick. Jadi ketemu gabungan seperti itu. Nah, tapi cara lain misalnya add button, kalian bisa menambahkan ini ya, edit. Kalian bisa menambahkan ikonnya seperti ini ke dalam ini. Gambarnya pada saat gambar itu di-download dari Google Image. Baru ditambahkan tombol tambahan itu sebenarnya keystroke. Nah, ini kan satu, misalnya tambahkan dua seperti ini, kalau mau seperti apa. Nanti saya akan menjelaskan tutorialnya di vlog selanjutnya ya. Nah, tapi kelebihan lain dari menggunakan mendownload ini bukan hanya sekedar untuk melatih hiburan, tapi juga untuk melatih motorik halus ya. Karena kita menggunakan jari-jari itu menekan tombol seperti biasanya kan berlatih seperti ini nih. Karena kan udah terbiasa
terbiasa kan main game di Android yang biasa dengan Play Store. Tapi kalau dengan emulator sama jauh berbeda. Jadi dengan emulator tuh kalian tinggal cukup menghafal aja tombolnya seperti apa. Alhamdulillah banget saya udah dari seminggu lalu tuh sudah terbiasa berlatih melakukannya, supaya tuh menunggu akunya nanti tuh mau servis PSP sama ini guys, sama cek controller PC ya untuk bisa lebih istirahat. Ini sekarang cek controller PC aku yang controller PC aku masih istirahat supaya bisa diperlukan lagi ya. Nah, kelebihan yang terakhir yang paling penting sekali adalah ini, menghemat uang dan waktu. Kita tahu bahwa menghabiskan waktu untuk memperbaiki kontrol konsol itu kan tidak murah, tidak mahal. Jadi sambil menunggu kalian bisa mendownload versi emulator di PC dan juga di ponsel, baru kemudian sukarkan apa aja, asalkan kualitas laptopnya itu kan setiap itu berbeda-beda, harus menyesuaikan dengan emulatornya ya. Dan itu juga aku tuh mengisi kalau kalian bisa kayak kalian biasanya banyak sekarang karena sebagai bergelar artis ataupun seleb menggunakan PC atau emulator untuk bermain game setelah istirahat syuting. Itu aja satu contohnya ya. Oke, kita perlu kali ini juga bisa bermanfaat, dan jangan lupa subscribe sosial media aku, komen dan boleh tahu bagaimana pendapat kalian mengenai vlog tentang kelebihan dan menggunakan kontrol Android sembari menggunakan kontrol biasa yang beristirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.